Shalom, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghadap Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk memulai ibadah ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk merespon panggilan ibadah kita, mari kita bersama-sama menaikkan pujian hormat kita pada Allah kita dengan mengidungkan PPK nomor 4, berilah hormat padahu. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada ibadah hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Mari Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan memasuki saat teduh. Ibadah kita pada saat ini dikuduskan dan dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan kita, yang karena sukacita yang kita terima di dalam kehidupan kita karena kehadirannya. Mari kita bersama-sama dengan syukur menaikkan pujian dari PPK nomor 117, Perubahan Ajaib dalam Hidupku. Sikap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ya, mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan syafaat kita pada kesempatan ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita. Biarlah kita layak berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap doa-doa kita Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami terus memuji akan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, pengagungan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sampai pada kesempatan hari ini Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Tuhan boleh menjaga, melindungi kami, memberikan kekuatan dan kesehatan, dan kami terus menikmati akan berkat-berkat Tuhan setiap hari. Kami boleh nikmati kecukupan, bahkan Tuhan peliharakan kami dan mengaruniakan sukacita, damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini kami bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan.
Kami berdoa masing-masing rumah tangga, biarlah kiranya Engkau hadir dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada di dalam pergumulan masing-masing, di dalam setiap permasalahan yang dialami oleh keluarga-keluarga di tengah jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan. Kami membawa setiap pasangan suami istri, para orang tua dan anak-anak, semua yang ada di tengah-tengah keluarga, biarlah semuanya ya Tuhan hidup memuliakan Tuhan. Kami berdoa kehidupan mereka menghadapi pergumulan, mereka tetap memandang kepada Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, jalan keluar yang daripada Tuhan Engkau berikan ketika jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka di tengah keluarga. Kami berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan daripada jemaat-Mu. Dimanapun ya Tuhan setiap hari mereka bekerja, mereka beraktivitas, Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Sehingga melalui semuanya itu ya Tuhan, berkat Tuhan mengalir di tengah kehidupan jemaat. Dan melalui semuanya itu juga mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang mungkin saat ini kedapatan di dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir dan menjamah akan setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Dan juga Engkau sendiri terus menghiburkan mereka, memberikan mereka kekuatan menghadapi akan pergumulan-pergumulan hidup mereka. Berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia. Ya Tuhan, Engkau juga yang akan mengaruniakan sukacita, kekuatan, dan juga penghiburan bagi mereka, sehingga di usia-usia yang sudah lanjut ini mereka tetap menikmati akan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam kesempatan yang indah ini juga kami teringat akan kondisi bangsa kami. Ya Tuhan, sampai pada saat ini Engkau mengetahui bagaimana keadaan di tengah-tengah bangsa kami ini. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk daerah kami Luwu Timur ya Tuhan, di mana pada waktu belakangan ini ada beberapa kasus yang bertambah. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang terus menjagai, Engkau terus yang melingkupi daerah kami ini dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan, daerah Luwu Timur ini boleh tetap dijaga oleh Tuhan. Secara khusus kami sebagai masyarakat yang ada, kami boleh bergandengan tangan bekerja sama ya Tuhan, untuk mentaati setiap himbauan-himbauan dari pemerintah. Bahkan juga kami sadar bagaimana kami harus menjaga satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kami sebagai masyarakat yang ada di daerah Luwu Timur ini, kami yang ada di Kecamatan Mangkutana, Tomoni, bahkan di sekitarnya ya Tuhan. Biarlah kiranya kami sekalian senantiasa dapat menikmati kehidupan yang aman, damai, sejahtera. Dan itu semua karena Engkau Allah yang terus campur tangan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kebutuhan-kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami kekhawatiran, kami mengalami ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan apapun yang kami perlukan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Bahkan setiap kami yang saat ini menyaksikan, mengikuti akan ibadah ini, biarlah kehidupan kami terus dipelihara oleh Tuhan. Dan kami menaikkan doa ini, kami akan mengakhirinya dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yang saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat diberi Dari mula sampai sekarang.
jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, saya akan membacakannya bagi kita sekalian, jemaat dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan korban syukur kita. Kita akan memberi persembahan di rumah kita masing-masing. Mari kita akan mempersiapkan hati juga untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita memuji Tuhan dari PPK nomor 72. Jadikanlah aku saluran berkat. PPK nomor 72 bagian belakang. Jadikanlah aku saluran berkat. Berliku-liku banyak keluh dan kesah, beri terangmu di tempat gelap itu, terangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Ayat yang kedua, saya undang kita bangkit berdiri. Undangkanlah kasih-Nya yang suci, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita sekaligus untuk menyambut firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dan juga untuk setiap hal yang Tuhan sudah boleh karuniakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga telah memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami dapat beraktivitas, berusaha, bekerja. Kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini dapat dipakai guna pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bahkan juga ya Tuhan, terlebih untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu.
Kami juga memohon hikmat yang daripada Tuhan, tuntunan Roh Kudus bagi kami, agar kami sekalian dapat memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan setiap firman yang hamba-Mu akan sampaikan. Dan Tuhan tolong dari awal bahkan sampai akhirnya nanti, itu semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Minggu lalu kita bersama-sama telah belajar, kita merenungkan tentang kehadiran Yesus yang memberi dampak bagi kehidupan kita orang percaya. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan, kita dimampukan untuk melihat dan mengenal Dia dengan iman. Bahkan ketika Yesus hadir, Dia juga memampukan kita untuk kita dapat bangkit dari segala kegagalan, dari keterpurukan kita, dan juga dari pengalaman-pengalaman buruk. Hari ini pun saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan tentang kehadiran Yesus dalam kehidupan kita yang akan mengubah hidup kita. Dan kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23 yang tadi sudah saya bacakan bagi kita sekalian. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama, ada beragam perasaan yang dirasakan, yang dialami oleh para murid ketika mereka melihat, menyaksikan dan tahu Yesus itu mati di salib. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa mayat Yesus sudah tidak ada lagi di kuburnya. Ada yang merasakan putus asa, ada yang ragu, bahkan tidak percaya. Dan pada bagian ini kita mendapati para murid itu sedang mengalami apa yang namanya ketakutan. Ketakutan para murid terekspresi melalui pintu yang terkunci di ayat yang ke-19. Ketakutan ini semakin dipertegas melalui penggunaan bentuk jamak, yaitu pintu-pintu yang terkunci. Apa yang para murid takutkan pada saat itu? Mengapa sampai mereka mengunci pintu-pintu? Jemaat yang kekasih, tentunya mereka saat itu mengalami ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mereka takut karena pemimpin mereka sudah mati. Mereka takut karena Yesus yang selama ini mereka ikuti itu sudah mati. Yang pada saat itu mereka belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yang pada saat itu mereka belum berjumpa secara langsung dengan Yesus. Karena dalam teks firman Tuhan ini Yesus memang belum Yesus baru menampakkan diri kepada para murid. Mengapa mereka takut? Mengapa mereka takut? Karena saat itu mereka merasa bahwa orang Yahudi berhasil menangkap Yesus. Mereka sudah menyalibkan Yesus, pemimpin mereka. Sehingga tidaklah sulit juga bagi mereka untuk menangkap para murid. Jadi itulah yang dialami oleh para murid, ketakutan yang seperti itu. Nah, di dalam situasi yang dialami oleh para murid, dalam situasi seperti itu apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan ketika para murid, bahkan ketika kita saat ini umatnya, orang-orang percaya yang mengalami ketakutan. Dalam teks firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika para murid mengalami ketakutan, Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Yang pertama, Yesus hadir dan memberikan damai sejahtera. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pengucapan damai sejahtera bukanlah sekedar salam yang biasa dipakai oleh orang Yahudi setiap kali mereka bertemu dengan sesamanya. Pengucapan damai sejahtera di sini berbeda.
Kalau kita memperhatikan 2 kali Yesus mengulang ucapan damai sejahtera bagimu ini. Di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-21. Konsep damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus di sini berbeda dengan damai sejahtera yang biasanya dipahami oleh mereka, yaitu damai sejahtera menurut mereka adalah suatu keadaan yang dimana tidak ada perang. Tapi konsep damai sejahtera yang disampaikan Yesus, bahkan konsep damai sejahtera dalam Alkitab yang Yesus berikan itu jauh lebih kaya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang khusus, yang berbeda dengan konsep damai sejahtera yang dunia ini berikan. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan segala pergumulan-pergumulan kita, ada begitu banyak cara yang dunia ini tawarkan. Ada bermacam-macam hiburan yang bisa kita temukan di berbagai tempat di sekeliling kita, agar kita dapat melupakan masalah yang saat ini kita sedang hadapi. Ada berbagai macam terapi-terapi yang bisa diikuti untuk kita dapat merasakan ketenangan karena kegelisahan yang tidak henti-hentinya kita rasakan dalam kehidupan. Bahkan banyak obat-obatan yang dapat juga kita konsumsi ketika kita sudah tidak dapat memiliki tidur yang nyaman, tidur yang nyenyak. Ada obat-obatan yang dapat dikonsumsi agar itu membuat perasaan kita nyaman. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Bisa minum obat-obatan atau hal-hal yang lain yang mungkin membuat kita sesaat melupakan apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Semua itu adalah contoh-contoh cara memperoleh damai yang dari dunia ini. Tapi Bapak Ibu, yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekalian orang percaya? Apakah untuk memperoleh damai sejahtera kita melakukan contoh-contoh yang tadi saya sebutkan? Apakah untuk memperoleh ketenangan, untuk memperoleh suatu keadaan yang nyaman, kita harus mengikuti, kita harus menerima apa yang dunia tawarkan? Ataukah kita melihat, ataukah kita menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan? Damai sejahtera sendiri merupakan suatu buah roh yang sering kali dibicarakan, yang sering kali kita dengar dari berbagai macam khotbah atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan renungan dan lain sebagainya. Tapi jadi pertanyaannya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benarkah kita sungguh-sungguh telah mengalami damai sejahtera? Benarkah kita telah sungguh-sungguh menerima damai sejahtera yang Yesus berikan itu bagi kita? Damai sejahtera seperti apa yang Yesus berikan? Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam kata lain penderitaan. Kalau kita memperhatikan ayat ini dalam bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia, memang mungkin agak kurang jelas. Tapi kalau kita mau mengerti ayat ini, kita bisa lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, atau mungkin yang lebih jelasnya lagi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Sangat jelas arti dari ayat ini. Susunan kata dalam kalimat ini sama. Kalau saya mau sederhanakan, di sini sebenarnya Yesus mau mengatakan demikian. Dalam aku atau dalam Yesus, damai sejahtera kamu miliki. Dalam dunia, penganiayaan atau penderitaan itu yang kamu miliki. Bapak Ibu,
Yesus mau katakan, di dalam Yesus, di dalam Dia, kita akan memiliki damai sejahtera. Dan di dalam dunia, kita akan memiliki penderitaan. Ya, dari hal ini jelas bahwa hidup damai itu bukan berarti lepas dari penderitaan. Yesus di sini sangat jelas, dia mau menyampaikan kepada kita bahwa dia mengerti ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami penderitaan. Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami pergumulan, penganiayaan yang menimbulkan kesengsaraan dalam kehidupan kita. Selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak akan lepas dari itu semua. Tetapi Yesus mengatakan, dalam Dia kita akan memiliki damai sejahtera. Jadi maksudnya apa? Seperti yang saya katakan tadi, selama kita masih ada dalam dunia, otomatis kita akan merasakan apa yang namanya penderitaan, kesengsaraan dan lain sebagainya. Tetapi lewat ayat ini kita juga mengambil satu kesimpulan bahwa ketika kita masih hidup di dalam dunia, sekaligus kita hidup di dalam Yesus, sekaligus kita hidup di dalam Yesus, sekeliling kita boleh ada kekacauan, sekeliling kita boleh ada penderitaan, pergumulan, kesulitan hidup, segala macam hal-hal yang buruk mungkin menimpa kehidupan kita. Tetapi ketika kita ada dalam Yesus, kita akan tetap merasakan damai itu. Karena apa? Yesus sendiri bilang, kalau kamu dalam aku, damai sejahtera itu akan dimiliki. Damai sejahtera itu akan kita miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini bukanlah janji, ini bukanlah suatu perkataan Yesus yang apa? Yang tidak benar, yang tidak mungkin akan dialami oleh oleh kita sekalian. Tapi inilah suatu hal yang akan benar-benar kita alami. Damai yang akan benar-benar kita alami ketika Yesus hidup di dalam kita. Ketika kita hidup di dalam Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengarkan satu ilustrasi tentang sebuah kontes lukisan, kontes melukis, di mana pada saat itu dicari lukisan yang menggambarkan damai sejahtera. Pada saat itu ada begitu banyak orang yang mengikuti perlombaan melukis ini, dan kemudian akhirnya didapatlah 2 lukisan yang terpilih untuk dilihat lagi, dinilai lagi siapa yang akan menjadi juara, yang benar-benar menggambarkan damai sejahtera seperti yang diinginkan oleh para juri. Nah, kemudian dilihat lukisan yang pertama. Lukisan pertama itu menggambarkan sebuah danau yang tenang. Permukaan danau itu dilukis bagaikan cermin yang memantulkan kedamaian. Gunung-gunung yang menjulang. Ada begitu banyak pohon-pohonan yang subur dan lain sebagainya. Ada langit biru dan awan putih di atasnya. Ya sungguh kalau kita memperhatikan, kalau mungkin kita bayangkan lukisan ini begitu indah, begitu tenang danaunya. Tapi lukisan yang kedua itu sebaliknya. Sama juga menggambarkan tentang pemandangan sebuah gunung-gunung dan ada sungai. Tapi gunung-gunung di lukisan yang kedua ini tampak sangat kering dan gersang. Dan juga di sisi lain dari gunung itu digambarkan ada sebuah air terjun yang begitu deras sehingga di sungai itu ada buih-buihnya ya. Kalau kita membayangkan tampak tidak ada ketenangan, yang ada malah keributan. Kalau kita misalnya ada di situasi, di keadaan digambar di lukisan nomor 2 ini. Tapi yang menarik di lukisan itu, di balik air terjun itu ada tumbuh semak-semak kecil. Dan di atas sela-sela batu di dalam semak kecil itu ada seekor burung pipit yang dilukis, yang sedang meletakkan sarangnya dan dia sedang mengerami telurnya dengan tenang. Kemudian para juri pun memutuskan bahwa lukisan kedualah yang menang.
yang menggambarkan damai sejahtera. Karena kedamaian bukanlah ketika kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, kesulitan dan kesukaran. Damai sejahtera itu sendiri adalah hati yang tenang, damai dan mampu mengucap syukur meski sedang berada di tengah keributan yang luar biasa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, damai yang diberikan oleh dunia ini tergantung pada situasi yang nyaman dan enak. Ketika sekeliling ribut, ketika situasi tidak mendukung, ketika pergumulan banyak, tidak ada damai. Sebaliknya, damai yang dari Yesus itu tidak dibatasi oleh situasi apapun. Mau apa kek terjadi di sekeliling kita, tetap kita bisa merasakan damai sejahtera itu. Sungguh indah Bapak Ibu, jika kita pernah mengalami situasi di mana kita tetap merasakan damai ketika keadaan di sekeliling kita itu tidak mendukung. Ketika masalah, kesulitan menghimpit kehidupan kita. Sesungguhnya perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah mengalahkan dunia inilah yang memampukan kita orang-orang percaya tetap merasakan damai sejahtera di tengah penderitaan. Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, itulah yang memampukan kita sekalian untuk dapat merasakan damai sejahtera itu. Karena ketika Yesus hadir, dia mengatakan peace be with you. Ketika Yesus hadir, dia mengatakan damai sejahtera bagimu. Ketika kita dalam Yesus, hidup di dalam Yesus, ada damai sejahtera itu. Pintu-pintu yang terkunci yang sebelumnya mengekspresikan ketakutan para murid justru dipakai oleh Yesus untuk menyatakan kekuasaannya. Ia datang dan berdiri di tengah mereka tanpa terhalangi oleh pintu-pintu yang terkunci. Yesus tidak bisa dibatasi oleh apapun, sehingga pada perjumpaan itu para murid akhirnya bersuka cita di ayat yang ke-20. Situasi ini merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 22 dalam nats pembimbing kita tadi. Ketika kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita akan memiliki sukacita yang tidak bisa diambil dari kita. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Ada damai, ada sukacita yang tidak bisa hilang. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa ambil itu. Tidak ada yang bisa mengambil sukacita, damai sejahtera dari kehidupan kita. Sekalipun tantangan begitu berat, masalah, kesengsaraan, penderitaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, orang yang ada dalam Yesus, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, damai sejahtera itu akan tetap menguasai. Karena ia memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, Yesus bukan hanya saja memberikan damai sejahtera ketika para murid, ketika dia hadir di tengah-tengah para murid. Dia juga memberikan otoritas untuk menyatakan damai sejahtera. Jadi yang kedua dari ayat 21 bagian B sampai ayat 23, ketika Yesus hadir di tengah-tengah para murid, dia juga memberikan otoritas agar para murid itu menyatakan damai sejahtera. Dengan kata lain, Yesus menginginkan para murid untuk membawa damai menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus tidak hanya memberikan damai sejahtera kepada para murid, tapi dia memberikan tugas yang agung bagi mereka. Sebagaimana Bapa telah mengutus Yesus, demikian pula Yesus mengutus murid-muridnya. Kata Yunani mengutus di ayat 21 ini memang berbeda. Ya, apostelo dan pempo. Tetapi dalam konteks ini dua kata ini maknanya sama. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan bahwa Bapa mengutus aku, Bapa mengutus Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus tetap berada dalam status diutus. Murid-murid tidak menggantikan pelayanan Yesus, tetapi murid-murid melanjutkan pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus terus berlangsung
melalui pelayanan para murid nantinya. Sehingga pada saat ini pun kita semua orang-orang percaya yang telah menerima damai sejahtera itu, Yesus telah memberikan tugas itu pun bagi kita, bahwa kita harus melanjutkan pelayanan yang ada untuk menjadi pembawa damai itu bagi orang lain. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat perenungan ini kita belajar bahwa Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berada dalam ketakutan terus-menerus. Dia ingin mengubah ketakutan para murid. Dia memang tidak mengubah situasi mereka. Misalnya dengan suruh para murid untuk pergi ke tempat lain untuk menghindari masalah. Yesus tidak mengubah situasi para murid, tetapi ia mengubah diri para murid. Lewat perjumpaan, lewat kehadiran Yesus di tengah para murid. Itulah yang akan mengubah diri murid-muridnya. Situasi hidup kita mungkin akan tetap sama. Penderitaan, pergumulan demi pergumulan akan terus terjadi. Tetapi perjumpaan secara pribadi dengan Yesus itu akan mengubahkan diri kita. Itu akan membuat respon kita berbeda terhadap penderitaan yang ada. Sehingga ketika kita berjumpa, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, masalah penderitaan apapun itu tidak akan mengambil alih damai sejahtera dan sukacita dari kehidupan kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, apapun masalah dan penderitaan yang sedang kita hadapi sekarang, ingat sekali lagi, perjumpaan kita dengan Yesus secara pribadi itu akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang tidak dibatasi oleh situasi apapun. Perjumpaan itu pun akan menjadikan kita sebagai pemberita damai sejahtera. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh meneguhkan kita sekalian sebagai umatnya. Dan biarlah kiranya kehidupan kita, kehadiran Yesus itu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera yang daripada Allah itu senantiasa terus memelihara hati dan pikiran kita dalam kehidupan ini hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami berterima kasih kalau Engkau Allah sudah bangkit, bahkan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kami. Damai sejahtera yang tidak akan kami temui, yang tidak akan kami dapati dimanapun di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk memahami bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sehingga masalah apapun, penderitaan, kesengsaraan, pergumulan yang hebat sekalipun, itu tidak akan membuat kami kehilangan sukacita dan damai. Karena Engkau Yesus yang bertahta atas kehidupan kami dan membuat kami tetap merasakan kekuatan, merasakan sukacita dan damai sejahtera karena Engkau yang telah menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk firman-Mu, ini doa kami, haleluya, amin. Kita akan menyaksikan warta jemaat hari ini Minggu 10 Mei 2020. Shalom, selamat hari Minggu. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing dengan mengikuti ibadah online, tapi saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan informasi mengenai gereja kita dalam 1 minggu ataupun dalam bulan ini. Semua kegiatan ibadah masih tetap ditiadakan sampai akhir bulan Mei, kecuali ibadah umum, ibadah sekolah minggu, dan ibadah doa. Ibadah minggu dan ibadah sekolah minggu akan dipandu secara online atau rekaman di flash disk yang akan ditayangkan di TV jemaat. Sedangkan untuk ibadah doa hari Selasa akan dibagikan liturgi dan pokok doa.
Persembahan atau kolekta di ibadah umum dan ibadah sekolah minggu di setiap minggunya, baik di hari ini maupun di ibadah sebelumnya, dapat diserahkan ke gereja sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh jemaat, dan jangan lupa menuliskan tanggal persembahan. Bapak Ibu jangan lupa mengingatkan anak-anak untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu di hari ini pada pukul 4 sore. Sebagai keluarga di dalam Tuhan, marilah kita saling mendoakan keluarga di jemaat ini. Senin, mendoakan keluarga Bapak Salo. Selasa, mendoakan keluarga Bapak Johan Watulingas. Rabu, mendoakan keluarga Saudari Lani Yohan. Kamis, mendoakan keluarga Evangelis Hence Uneputi. Jumat, mendoakan keluarga Ibu Lisa Chandra. Sabtu, mendoakan keluarga Bapak Alvin. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa dan pelayanan, dapat menghubungi hamba Tuhan dan badan pengurus lewat kontak HP yang ada di bawah ini. Kiranya semua informasi dapat menjadi perhatian dari seluruh jemaat dan kita terus mendoakan serta mendukung pemerintah dalam menghadapi virus corona. Demikianlah Warta Jemaat edisi minggu ini. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Jemaat kita minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya mengundang kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu untuk kita semua.